Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nuraini, Dekas 12 MIPA 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian praktikum matematika peminatan yang dibimbing oleh Bapak Erwin selaku guru matematika peminatan kelas 12 SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Di video kali ini kita akan membahas tentang peluang binomial dan distribusi normal. Peluang binomial. Bi dalam kata binomial berarti 2. Hal ini merujuk pada setiap kali percobaan atau kesempatan, hasil yang didapatkan itu hanya muncul 2 kemungkinan, yaitu antara sukses atau gagal. Nah, kapan kita bisa menggunakan rumus peluang binomial? Yaitu jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak n kali. Yang kedua, setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil. Yang ketiga, kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan itu sama. Dan yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Nah, untuk rumus peluang binomial yaitu Px sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana N kombinasi X-nya itu N faktorial per N min X faktorial dikali X faktorial. Nah, dikali P pangkat X, P-nya ini adalah peluang sukses, dikali Q pangkat N min X, Q-nya adalah peluang gagal. Nah, N-nya ini adalah jumlah percobaan. Agar dapat lebih memahami, kita ke contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah dadu dilempar 4 kali, peluang muncul mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah, nah 4 kali ini adalah N-nya, N sama dengan 4, dan 2 kali ini adalah X sama dengan 2, dan NS-nya itu adalah karena sebuah dadu, jadi NS-nya adalah 6. Kelipatan 3, kita cari kelipatan 3 itu ada 3 sama 6, jadi ada 2. Nah, bukan kelipatan 3 itu ada 1, 2, 4, 5, ada 4. Nah, selanjutnya kita cari peluang sukses. Peluang suksesnya yaitu peluang kelipatan 3. Jadi peluang sukses peluang kelipatan 3, P sama dengan, karena kelipatan 3-nya ini 2, jadi 2 per 6. Nah, Q-nya yaitu 1 dikurang P. 1 dikurang 2 per 6 yaitu 4 per 6. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungannya, ini bisa kita sederhanakan. 4 per 6 jadi 2 per 3, dan 2 per 6 ini bisa jadi 1 per 3. Nah, untuk mencari P yaitu rumusnya N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Berarti N-nya 4 kombinasi 2 dikali P-nya. P-nya itu sepertiga, X-nya itu adalah 2 dikali Q-nya. Q-nya itu adalah 2 per 3 dikali N min X, 4 dikurang 2 yaitu 2. 4 kombinasi 2 yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali sepertiga pangkat 2 yaitu 1 per 9 dikali 2 per 3 pangkat 2 yaitu 4 per 9. 6 dikali 1 per 9 dikali 4 per 9 yaitu sama dengan 24 per 81, atau bisa kita sederhanakan yaitu menjadi 8 per 27. Jadi peluang muncul mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah 8 per 27. Selanjutnya yaitu yang kedua, Andi akan mengerjakan 5 soal pilihan benar salah. Peluang Andi benar sebanyak 3 soal adalah, nah, N-nya yaitu 5 soal, berarti N-nya sama dengan 5, sebanyak 3 soal, berarti ini adalah X-nya 3. Nah, karena ini NS-nya itu 2 ya. Kenapa 2? Karena benar salah, jadi benar dan salah, jadi 2. Nah, peluang suksesnya yaitu peluang Andi benar.
peluang andi benar atau kita simbolkan jadi P sama dengan setengah. Berarti peluang andi salah atau Q yaitu 1 min P, 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Nah, kita masukin ke rumusnya. P sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. N-nya tadi kita dapat 5C3 dikali P-nya. P-nya itu adalah setengah, pangkat X-nya itu 3 dikali Q-nya yaitu setengah dikali N min X. 5 dikurang 3 yaitu 2. 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial dikali 2 faktorial 1/2 pangkat 3 yaitu adalah 1/8 dikali setengah pangkat 2 yaitu 1/4. Jadi 10 dikali 1/8 dikali 1/4 sama dengan 10/32 atau kita sederhanakan menjadi 5/16. Jadi peluang andi benar sebanyak 3 soal adalah 5/16. Distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan kurva normal. Apa kurva normal itu? Kurva normal yaitu distribusi data yang dianggap merata. Artinya rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, bentuk kurva normalnya yaitu sebagai berikut. Seperti berbentuk lonceng, maka kurva normal ini sering juga disebut dengan kurva lonceng atau kurva Gauss, di mana X ini adalah lebih besar dari min tahingga dan kurang dari tahingga. Sifat kurva normal yaitu yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Bisa kita lihat kurvanya ini berada di sumbu X ya. Yang kedua, bentuknya simetris atau rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi ruas kanan sama ruas kiri ini bentuknya sama, simetris. Yang ketiga yaitu memiliki asimtot datar sumbu X. Artinya kurva ini nggak pernah nyentuh sumbu X. Jadi kurva jika dipanjangin ini hanya mendekati sumbu X tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Dan yang keempat yaitu luas di bawah kurva adalah 1. Jadi ruas kanan ini 0,5, ruas kiri ini 0,5. Jadi jika ditambahkan yaitu sama dengan 1. Bentuk umum fungsi distribusi normal yaitu fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi. Pangkat min setengah dikali x min mu kuadrat per sigma. X-nya yaitu nilai variabel acak, pi-nya 3,14, mu ini adalah rata-rata, sigma ini adalah simpangan baku, dan E-nya ini adalah bilangan Euler 2,71828. Peluang distribusi normal yaitu integral dari min tahingga sampai tahingga fx dx sama dengan 1. Untuk mempermudah perhitungan, maka dilakukan transformasi dari bentuk umum ke bentuk standar, yaitu transformasi Z, yang dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X min mu per sigma. Z-nya itu adalah nilai variabel standar, X itu nilai variabel acak, mu itu adalah rata-rata, dan sigma itu adalah simpangan baku. Menghitung peluang yaitu ada dua cara, yang pertama dengan integral dan yang kedua dengan tabel distribusi Z. Di video kali ini, kita akan menghitung peluang dengan tabel distribusi Z. Ini merupakan tabel distribusi Z, yaitu luas daerah dari 0 sampai Z. Z sama dengan A, BC. Dan yang ini adalah, yang baris ini adalah digit A, B, dan yang kolom ini adalah digit C. Misal kita mau mencari nilai Z dari 1,34. 1,34 berarti digit A, B-nya yaitu 1,3. Nah, digit terakhirnya atau digit C-nya itu adalah 4. Berarti ke sini. Maka nilai Z-nya yaitu 0,4099. Nah, itu tadi merupakan cara mencari nilai Z dengan menggunakan tabel distribusi Z. Agar dapat lebih memahami, selanjutnya kita ke contoh soal. Yang pertama yaitu suatu mesin membuat alat hambatan listrik dengan rataan hambatan 40 ohm dan simpangan baku 2 ohm
Misalkan data hambatan berdistribusi normal dan dapat diukur sampai ke derajat ketelitian yang diinginkan, berapa persentase alat yang mempunyai hambatan melebihi 43 ohm. Nah, diketahui ratanya itu adalah 40. Simpangan bakunya adalah 2 dan X-nya adalah 43. Nah, yang ditanya itu adalah persentase, tapi kita cari dulu peluangnya. Peluang X lebih besar dari 43. Selanjutnya, ini kan karena masih X, kita transformasikan ke Z. Z yaitu X dikurang rata-rata per sigma. 43 dikurang 40 per 2 sama dengan 1,5. Nah, 1,5 itu kira-kira berada di sini. Karena kita udah transformasi ke Z, maka yang tadinya peluang X lebih besar dari 43 sekarang menjadi P Z lebih dari 1,5. Nah, untuk mencari PZ lebih dari 1,5 itu adalah yang ini 0,5 dikurang dengan yang ini. Yang ini adalah Z lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,5. Z lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,5. 0,5. Nah, dengan melihat tabel distribusi Z, maka didapat hasil ini adalah 0,4332. Jadi 0,5 dikurang 0,4332 adalah 0,0668. Nah, ini baru peluangnya. Nah, gimana persentasinya? Berarti persentasinya sama dengan yang ini 0,0668 dikali 100%, yaitu 6,68%. Jadi persentase alat yang mempunyai hambatan melebihi 43 ohm adalah 6,68%. Selanjutnya yaitu kita ke nomor 2. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Nah, diketahui rata-ratanya 3. Simpangan bakunya 0,5. X-nya 2,3. Nah, yang ditanya yaitu peluang dari X kurang dari 2,3. Nah, seperti biasa, karena ini masih X, kita transformasi ke Z terlebih dahulu. Z sama dengan X dikurang rata-rata per sigma. 2,3 dikurang 3 per 0,5 sama dengan min 1,4. Nah, min 1,4 bila digambarkan itu kira-kira ada di sini. Yang ditanyakan PX kurang dari 2,3. Karena X-nya ini udah kita transformasi menjadi Z, maka ininya berubah menjadi Z kurang dari min 1,4. Nah, gimana cara untuk mencari yang ini? Sama seperti tadi, yaitu 0,5 dikurang yang ini. Yang ini itu adalah Z lebih besar dari 0 dan kurang dari min 1,4. P Z lebih dari 0 dan kurang dari min 1,4. 0,5. Nah, P Z lebih dari 0 dan kurang min 1,4 bila dilihat menggunakan tabel distribusi Z ini
dapat dihasilkan yaitu 0,4192. Jadi 0,5 dikurang 0,4192 yaitu 0,0808. Jadi peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Kesimpulan yang didapat yaitu untuk mencari peluang binomial kita bisa menggunakan rumus Px sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana N adalah jumlah percobaan, P adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Dan untuk mencari distribusi normal, yang pertama yaitu kita mentransformasikan dari X ke Z dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min mu per sigma. Yang kedua yaitu kita cari nilai Z dengan menggunakan tabel distribusi Z. Sekian video pembahasan tentang distribusi normal dan peluang binomial. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.